Keinginan kuat dalam diri Diana mendorongnya mendaftar sendiri kuliah jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Lulus di usia 69 tahun, wanita yang lahir di Tapanuli Utara 79 tahun silam ini merasa belum puas dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Di usia 73 tahun, Diana lulus pasca sarjana dari Institut Teologi dan Keguruan Jakarta dan mendapat gelar doktor dari STT Battle Indonesia di usia 77 tahun. Dalam menyelesaikan tugas kuliah, Diana mengaku tidak pernah dibantu oleh siapapun. Ia selalu setia dengan mesin tik tuanya ini. Sibuk dengan aktivitas perkuliahan tidak membuat ibu 6 orang anak ini melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Diana sering mendapat dukungan dari suami dan semua anaknya. Memang batas usia pensiun, biasanya kemampuan berpikir, kemampuan untuk belajar menurun. Tetapi mama masih mempunyai power untuk itu. Itu ya, jadi pertama rasa bangga. Yang kedua memang saya tadi bilang takut kalau mama tiba-tiba sakit dengan usia yang kondisi seperti itu, bisa sakit macam-macam. Tapi itu tadi, karena mungkin Allah tidak tidur, jadi diberi kesehatan terus sama Tuhan. Karena kegigihannya dalam menimba ilmu, nenek dari 12 orang cucu ini 3 kali mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Kini, Diana menjadi dosen tetap di STT Ekumene Jakarta. Bagi Diana, ilmu yang ia dapatkan harus ia bagi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bu Diana, sebelumnya minta maaf ya. Zaman sekarang kan mahasiswa itu kalau bikin skripsi pakai laptop. Ibu tadi di video pakai mesin tik. Itu mesin tik abad keberapa, Bu? Ya, saya beli mesin tik itu dulu, belum populer laptop di pasar Tanah Abang. Saya harus mengetik karena diharuskan oleh situasi saya dalam perkuliahan. Itu mesin tik saya itu zaman bahula, Pak. Mana lebih tua, ibu atau mesin tiknya? Bapak. Ya, saya, Pak. Baik, jadi ibu bikin skripsinya dengan mesin tik itu ya? Dengan mesin tik. Kenapa nggak pakai laptop? Saya juga punya laptop, tapi saya masih, padahal lebih susah pakai mesin tik. Tapi sudah saya jiwai itu mesin tik. Disertasi saya 315 halaman, saya kerjain 3 bulan dengan mesin tik disertasi. Baik, itu sekaligus menunjukkan fisik Bu Diana prima ya. Karena untuk ngetik tombol yang seberat itu nggak gampang. Baik, Ibu terakhir, walaupun bercanda-bercanda, tapi pesan moral yang saya lihat paling kuat adalah bagaimana prinsip mengejar ilmu itu tidak mengenal usia ya Bu ya. Nah, bagi penonton acara Ki Candy, adakah sesuatu yang ingin Ibu pesankan dalam konteks pendidikan? Tentu ada. Bagi anak-anak yang muda, bercermin kepada saya. Bersemangatlah mencari ilmu. Jadi jangan ada merasa susah, sedangkan orang tua seperti saya masih bisa mencapai S3 tanpa minta tolong sama siapa-siapa. Itu dari pikiran saya sendiri. Boleh bercermin kepada saya. Baik, Bu Diana, terima kasih banyak ya sudah menginspirasi kami semua. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak muda agar mereka pantang menyerah dalam menggapai pendidikan setinggi-tingginya.
Terima kasih. Kita berikan tepuk sekali lagi untuk Ibu Diana. Nah, tamu berikutnya sejak lahir secara fisik dia tidak sempurna. Tetapi prestasi akademiknya mengagumkan. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Tamu kita berikutnya sejak lahir secara fisik tidak sempurna, tapi ada prestasi yang mengagumkan yang perlu kita bagikan bagi semua penonton acara ini. Mari kita sambut Ersa Wijayanti. Terima kasih Ibu Matifa, terima kasih Ersa sudah mau hadir ya. Silakan duduk. Baik, Ibu, apa yang terjadi pada Ersa? Ersa itu pada saat proses persalinan, saya melahirkan Ersa itu memang ada suatu terjadi kegagalan ya, yaitu kegagalan vakum gagal, langsung sesar. Nah, dari kejadian itu berakibat anak saya itu mengalami istilah kedokterannya cerebral palsy ya. Nah itu, dan itu dampaknya itu jadinya ke tangan kanan Ersa, kaki kanan Ersa. Jadi tangan kanannya itu tidak begitu kuat untuk memegang, dan kaki kirinya juga jalannya kurang baik. Kaki kanannya kurang baik jalannya. Kaki kanan. Tangan kanan, kaki kanan dia kena berarti. Nah kalau Ersa sendiri, coba Ersa merasa apa yang membuat Ersa tidak bisa leluasa aktif seperti anak-anak yang lain? Paling gerakan aja rada susah. Gerakannya susah? Gerakannya agak sulit. Tapi kalau berkomunikasi, kemudian lancar, Pak. Berpikir semuanya lancar. Iya. Dengan kondisi seperti sekarang ini, iya, ternyata Ersa mampu meraih 2 gelar kesarjanaan. Iya. Sarjana apa aja? Sarjana sastra Inggris sama sarjana manajemen. Iya. Ya, sekali lagi pasti kita penasaran ingin tahu bagaimana Ersa yang cerebral palsy bisa meraih 2 gelar kesarjanaan, sementara saya 1 saja belum berhasil. Sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu kisah Ersa berikut ini. Pendidikan adalah senjata yang paling penting karena dengan pendidikan bisa mengubah dunia. Gadis bernama lengkap Ersa Vidya Wijayanti ini tampaknya berpegang teguh pada motivasi itu. Meski terlahir dengan keadaan yang tidak sempurna, kehadiran Ersa memberikan kesempurnaan di tengah keluarga. Keterbatasannya pun tidak menyurutkan semangat belajar gadis kelahiran Bekasi 12 Juli 1987 ini. Kegigihan Ersa dalam menempuh pendidikan tidak pernah pupus. Ia terus berjuang dan membuktikan bahwa ia bisa seperti anak-anak seusianya. Ersa tetap bersekolah di sekolah normal seperti anak-anak yang lain. Bahkan putri pasangan Mas Fufa dan Edi Wijayanto ini mampu menyelesaikan kuliah dengan 2 jurusan di universitas yang berbeda. Pada saat dia belajar, biasanya saya mencoba belajar di samping dia. Ini terutama juga anak saya yang kecil juga demikian. Jadi saya pada saat dia belajar, saya berusaha untuk ada di sampingnya, entah baca buku, entah apapun, sehingga dia merasa bahwa orang tuanya pun juga dalam kondisi yang sama, artinya ingin mencapai sesuatu dengan cara berjuang dan harus belajar banyak. Kini, anak pertama dari 2 bersaudara ini menyibukkan dengan mengerjakan pekerjaan sebagai translator sebuah majalah, brosur, dan lain sebagainya. Pekerjaan ini sesuai dengan jurusan yang diambil ketika kuliah sastra Inggris. Tidak hanya itu, berbekal ilmu manajemen yang diraih dari universitas terbuka, Ersa mengaplikasikannya dengan membantu orang tuanya yang berbisnis jual kue. Berkat dukungan dan peran keluarga, Ersa tumbuh menjadi gadis yang mempunyai semangat untuk terus mengutamakan pendidikan. Bahkan, ia masih berkeinginan melanjutkan ke jenjang S2 di kemudian hari.
Ya, itu tadi sekilas kisah tentang Ersa, dan ayah Ersa sudah hadir juga bersama kita. Bisa berdiri. Ya, jadi Ibu Masfufa sejak kecil walaupun dengan kondisi sebagai penyandang cerebral palsy, Ersa disekolahkan di sekolah umum aja ya? Iya. Tidak ada sekolah khusus begitu ya? Tidak, karena saya lihat kemampuan anak saya bisa mampu. Dia kan cuma terganggu karena gerakannya aja, motoriknya aja. Saya sekolahkan ke sekolah umum, ternyata dia bisa. Dari SD, SMP, SMA semua Iya. sekolah umum? Umum. Prestasi di sekolah bagaimana? Untuk di SD ya lumayan, itu sampai ada masuk 10 besar. Ya, makanya saya tuh merasa yakin anak saya mampu gitu. Ya, Ersa nggak merasa mengalami kesulitan waktu belajar dulu ya? Nggak sulit, Pak. Setamat Ersa dari SMA, Ersa melanjutkan kuliah di Universitas Islam 45 dan Universitas Terbuka. bareng sekaligus gitu. Jadi Iya. sambil kuliah di Universitas Islam 45, itu juga kuliah Iya. di Universitas Terbuka. Iya, kalau di Unisma Senin sampai Jumat, Pak. Kalau di UT Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu. Iya, Dua-dua bisa dilakukan alhamdulillah. bersamaan Iya. dan lulus ya. Kalau secara fisik ada tantangan nggak untuk Fisik. atau selama belajar? Paling saya harus naik tangga. Kelasnya kan ada di lantai 3, lantai 4. Oh, jadi Gitu. kadang-kadang kelasnya ada di lantai 3 atau lantai 4. Lantai 3, lantai 4. Iya, di Indonesia saat ini masih belum terbiasa ya bagi teman-teman atau siswa yang difabel misalnya untuk punya akses ya. Iya. Tapi saya dengar Ibu sejak awal sudah punya komitmen tinggi ya untuk pendidikan Ersa, sehingga Ibu berhenti bekerja di sebuah bank waktu itu. Iya, betul. Apa yang Ibu pikirkan waktu itu, waktu berhenti? Kalau saya meneruskan kerja saya, kemungkinan anak saya ini pendidikannya terlantar ya, karena keadaan fisik anak saya ini. Jadi saya memutuskan untuk berhenti hanya untuk mendorong dan mendampingi Ersa sekolah sampai kuliah selesai. Tujuan saya cuma itu aja, supaya cita-citanya terwujud gitu ya. Baik, dengan ilmu yang dimiliki sekarang, apa sebenarnya cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Ersa? Saya ingin jadi penerjemah, Pak. Ingin menjadi seorang penerjemah. Penerjemah tadi ya. Iya. Terus kemudian dengan Seorang ilmu manajemen tadi, Iya, pengen menjadi Iya. seorang pengusaha ya saya. Iya. jadi dua-duanya ingin dicapai ya. Iya. Iya. Nah, tamu kita berikutnya ini bisa dikatakan orang yang serakah. Saya punya alasan mengapa mengatakan tamu kita berikutnya ini orangnya serakah. Nanti saya akan jelaskan, karena itu ikuti terus Kick Andy. Ya, tamu berikutnya sudah ada Pak Agi Cece. Terima kasih Pak Agi sudah hadir di acara Kick Andy. Terima kasih kembali. Ya, saya ini harus jujur sampai detik ini nih, S1 belum. Artinya saya belum sarjana. Istri saya, anak-anak saya bilang, udahlah sekolah lagi. Mereka malu, bapaknya nggak S1. Tapi ada sesuatu yang unik dari Anda berkaitan dengan pendidikan. Ya, tapi sebelum kita mulai, mari kita simak liputan berikut ini. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, dan teruslah belajar hingga ke liang lahat. Kata-kata bijak itu tampaknya benar-benar dihayati dan dipraktekkan oleh sosok pria ini, Prakbudi Agi Cece. Pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur, 17 April 1950 ini telah mengantongi 13 gelar akademis. Ke-13 gelar yang disandangnya pun belum cukup baginya.
Saat ini ia tengah menyelesaikan tesis Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Tak hanya pendidikan formal, ia juga secara bersamaan mengenyam pendidikan non-formal. Sejak di bangku SMA hingga kuliah, Agi sudah mengikuti beberapa kursus. Ia juga menguasai 30 bahasa asing. Tidak hanya itu, pria yang selalu berpenampilan segar dan rapi ini juga menguasai 100 alat musik serta 10 jenis bela diri. Dari belasan gelar yang disandangnya serta sekian banyak profesi yang pernah ia geluti puluhan tahun, kini, pria yang menyukai kuliah ini memilih menetapkan dirinya sebagai Rektor Institut Agama Buddha Nasional, sebagai penasihat hukum, konsultan bisnis, ketua yayasan, ketua koperasi, pimpinan perusahaan, dan menjadi peracik sekaligus peneliti formula obat herbal. Di usianya yang terus bertambah, tidak menghalangi ayah 4 orang anak ini untuk terus belajar. Baginya, penderitaan akan hilang hanya dengan ilmu. Karena itulah, ia tidak akan berhenti belajar sampai ia meninggal dunia. Ya, jadi berapa banyak ijazah kesarjanaan yang Anda miliki sekarang ini? Yang sudah seluruhnya 12. Yang sudah? Ya, yang masih tunggu cuci gudang 3. Jadi kalau 3 ini berhasil Anda lalui, maka ada 15 gelar sarjana yang Anda miliki. Iya. Bisa dijelaskan ijazah Anda itu dari mana saja? 5 dari UI, 4 dari UT, 3 dari sekolah swasta lainnya. Kalau gitu saya menyebutkannya ya. Ijazah kedokteran dari Trisakti, administrasi dari Universitas 17 Agustus, filsafat dari UI, hukum dari Universitas Kristen Indonesia, ekonomi dari Universitas Terbuka, kemudian ilmu pemerintahan dari Universitas Terbuka, ada lagi master manajemen dari UI, terus ada sertifikat keahlian administrasi MBA dari Prancis, S3 lingkungan UI, ilmu komunikasi Universitas Terbuka, sarjana sosiologi dari Universitas Terbuka, S3 hukum dari Trisakti. Lalu apa yang Anda nggak punya? Saya mulai marah ini melihat nasib saya yang S1 aja belum. Karena itu saya bilang serakah betul Anda. Yang saya nggak punya ketenaran seperti De Andi ini. Nah, apa yang membuat Anda sampai berjuang mendapatkan ijazah kesarjanaan sebanyak itu? Saya sendiri tidak tahu. Lah, Hanyut dan larut begitu saja. Tetapi cuman satu, yaitu didorong oleh rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu kan bisa baca sendiri. Sudah saya coba dengan beli buku banyak-banyak lalu belajar sendiri, nggak disiplin. Karena tidak ada tekanan, tidak ada ujian, tidak ada apa, lalu bosan ditinggal. Nah, terpaksa untuk memacu diri sendiri, masuklah pendidikan formal ini. dengan segitu banyaknya gelar, kalau resminya menulis nama Anda itu bagaimana menuliskannya? Saya tadi mencoba mencocok-cocokkan ya semua gelar Anda ini. Anggap aja dalam sebuah kegiatan formal ya, apakah itu seminar ilmiah, kemudian saya memanggil Anda. Baik, untuk itu tamu berikutnya adalah Dr. Andes Prakbudi Agi CC SKET SH SS SE S1Com SSOS S1PEM MA CAAE SI bukan S1. Oh, SI. Ya, saking banyaknya saya udah bingung ini. Resminya bagaimana menyebut gelar Anda ini? Gampang. Apa? Dr. Agi CC DLL DSL DSL. Tapi rata-rata nilai kelulusan Anda sebagai sarjana itu bagaimana? Netting
Artinya pas-pasan. Anda kok kelihatannya bangga padahal pas-pasan. Ya bangga lah, karena kenapa bisa pas-pasan begitu, yang penting lulus. Satu. Yang kedua, saya keberatan kalau otak saya diisi sama hafalan. Itu bisa dapat A, B itu kalau kita hafal. Itu yang saya nggak suka. Jadi yang penting lulus. Lulus tapi memahami betul ilmu yang dipelajari. Iya. Bukan lulus karena menghafal, sesudah lulus lupa semua ilmunya. Betul, maka saya diundang Itu ke saya sini. banget yang tadi itu. Oke, menarik karena selain Anda dianggap aneh sebagai pengepul ijazah, Pemulung. ternyata perjalanan hidup Anda dalam pekerjaan juga unik. Pernah jadi produser film, tapi pernah juga tugas sebagai di perusahaan kremasi mayat. Bagaimana jalan ceritanya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Ya, pagi kita lanjutkan ya dengan 12 gelar kesarjanaan yang Anda miliki sekarang, dan dalam waktu dekat akan menjadi 15 gelar kesarjanaan yang berhasil Anda peroleh. Itu kan dalam rentang waktu Anda kuliah dan usia Anda yang sekarang berapa usianya? Rahasia perusahaan itu. Oke. Sampai pada umur rahasia perusahaan tadi, itu kan relatif pendek untuk mendapatkan ijazah sebanyak itu. Apakah ada yang juga dirangkap begitu? Anda belajar di universitas ini sambil belajar di universitas lainnya? Betul, ada. Ada rangkap berapa? Pernah rangkap berapa? 2. Oh, dua Biasanya saja. 2. Dan itu nggak pendek waktunya, 48 tahunan. 48 tahun. Apa tantangan terberat yang Anda rasakan dalam memperoleh ijazah sebanyak itu? Hampir, kalau menurut saya, hampir 70% DO itu disebabkan oleh karya akhir. Lalu Anda mengalami apa selama upaya untuk mendapatkan gelar kesarjanaan sebanyak itu? Metodologi research, metodologi penelitian. Kalau bagi waktu ada masalah nggak? Bagi waktu tidak ada masalah. Jadi kegiatan Anda, saya menyebutnya kegiatan Anda, mengumpulkan ijazah sebanyak itu, apa betul-betul ingin mencari ilmunya atau cari sensasinya? Kalau saya cari sensasi tidak, karena selama ini saya tiarap. Tidak ada yang tahu tuh. Sampai saya 6 tidak ada yang tahu. Lalu apa manfaat pengetahuan itu bagi kehidupan Anda? Jadi manfaatnya di mana kita tidak tahu. Tapi dalam kehidupan kita, semua ilmu yang kita pelajari, pengalaman yang kita peroleh, itu pasti ada manfaatnya. Dalam perjalanan karir Anda pernah jadi, saya dengar jadi guru SMK. Betul. Kemudian pernah jadi guru musik. Betul. Pernah jadi produser film. Betul, dengan Piala Citra 2. Dapat Piala Citra 2. Terus Anda aktivis di koperasi, ketua berbagai yayasan, dan yang menarik adalah Anda pernah bekerja di perusahaan kremasi mayat. Ya. Dan itu tidak menarik. Yang menarik waktu saya menjadi pemimpin umum harian. Pernah juga? Ya pernah. Dari sejak SMA pun Anda ini unik karena semua kursus Anda ikuti. Betul. Ini di tangan saya terlalu panjang untuk dibacakan satu-satu. Anda dulu kursus montir radio. Betul. Kursus montir tape recorder, montir televisi hitam putih. Terus montir televisi berwarna, ada jenjangnya ya. Bukan jenjangnya, karena waktu jenisnya. itu waktu itu belum ada yang berwarna. Waktu hitam putih Anda belajar, begitu ada TV berwarna Anda belajar lagi. Iya. Pernah kursus montir mesin pendingin, AC ini ya, montir mobil dan motor, montir traktor dan alat berat, montir gulung dinamo, montir bangunan beton bertulang, pengaspalan jalan, instalasi listrik, fotografi, komputer, perhotelan, bumzaken dan impor ekspor, akupuntur dan apalagi moxibustion, moxibustion, tata buku dan hitung dagang, pertukangan kayu dan besi, percetakan dan sablon, kursus hortikultura,
kursus pembuatan bahan bangunan, aspal, emulsi, cat, air, batako, batu bata, genteng, dan lain-lain. Kursus industri rumah tangga, membuat sabun, kecap, saus tomat, tahu tempe, tauco. Kursus Alkitab, kursus Al-Quran, pengobatan tradisional China. Kursus berbagai bahasa, kursus berbagai alat musik, berbagai seni bela diri, kursus berbagai olahraga, kursus seni minum teh. Yang saya lihat belum lengkap ini kursus menjahit dan tata rias. Baik, menarik karena 4 gelar atau bahkan nyaris 5, sebentar lagi akan 5 gelar Anda dapat dari Universitas Terbuka ya. Betul. Nah, di sini ada Ibu Tian Belawati ya, Rektor Universitas Terbuka. Selamat datang. Bu Tian, menarik sekali, mungkin banyak di antara penonton yang lupa asal muasal Universitas Terbuka. Dulu ide pendirian Universitas Terbuka ini tujuannya apa sih? Jadi Universitas Terbuka itu didirikan tahun 84. Ketika itu banyak sekali lulusan SLTA, karena waktu itu kita sedang ada dampak dari oil boom tahun 70-an, yang tidak tertampung di perguruan tinggi konvensional yang sistemnya tatap muka. Nah, itu pemicu utamanya sehingga kemudian pemerintah pada saat itu mencari satu model pendidikan tinggi yang tidak memerlukan infrastruktur yang terlalu masif. Dan ditemukanlah model yang disebut Universitas Terbuka yang waktu itu dicontoh dari Inggris. Ibu Tian, lalu sekarang ini mahasiswanya siapa saja? Nah, mahasiswa UT itu siapa? Mahasiswa UT itu datang dari berbagai lapisan masyarakat. Kalau kita lihat dari sosial ekonominya, mungkin dari yang kelas ekonomi terendah, misalnya seperti tadi ya, Bayu, ada yang dari cleaning service, bahkan banyak para TKI yang sekarang sedang kuliah di UT, sampai kepada mereka yang kedudukan sosial ekonominya itu sangat tinggi. Susah nggak masuk UT ini? Masuk UT gampang, keluar juga gampang, yang susah lulus. Iya. Karena kalau lulus kan harus memenuhi persyaratan. Mahal nggak sih? Lebih mahal orang yang merokok. Kalau Anda dan teman-teman di Universitas Terbuka, apa harapannya, peran dan fungsi UT ke depan? Ya, saya kira kalau kami berharap bahwa semakin banyak masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia ini ada Universitas Terbuka dengan sistem belajar yang sangat fleksibel, dan kami berterima kasih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mempopulerkan email misalnya ya, dan kemudian mempopulerkan istilah e-learning, karena dengan adanya istilah-istilah itu kelihatannya sekarang bagi kami tidak terlalu sulit untuk menjelaskan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh UT. Karena pembelajaran dilakukan oleh UT itu seperti sistem e-learning mungkin kalau orang awam menyebutnya. Tetapi kita juga bisa melayani mahasiswa yang tidak punya akses ke internet, yaitu dengan mengandalkan modul-modul secara tercetak. Baik. Terima kasih, Bu Dian. Nah, ini dari tadi saya menimbulkan pertanyaan ini. Ada koper sebesar ini di sini. Saya menduga Anda pasti lagi dimarahin istri, jadi sekalian bawa pakaian-pakaian ke sini gitu. Bukan. Apa ini? Ini alat musik yang... Alat musik sebesar ini apa? Iya, luar biasa hebatnya. Apa? Coba boleh lihat. Jangan terkejut ya. Enggak. Saya yakin pasti terkejut ini. Kenapa terkejut? Kita lihat aja. Kecuali ular. Betul itu. Belum lihat saya. Ada kaitan dengan ular. Apa itu? Tenang. Tenang. Nah. Cuma itu isinya? Iya. Kopernya segini? Iya. Kopernya segini isinya ini? Iya. Kasihan Anda ya. Ini alat musik apa? Ini alat musik kalau di India itu untuk apa, membangkitkan ular. Ular kobra. Nanti harus begitu baru dia bisa bunyi. Iya. Nah, ini kan. Nah, ini baru enak. Jadi inget ling-ling.
harus diikuti dengan tarian yang begini tuh. Ya. Nama alat ini apa sebenarnya? Huluse. Hulusa. Jangan salah. Iya, Bukan. kita tahu itu. Salah. Hulusa. Ini Hulusa kontul palisa. ini hulu nama buah labu ini. Oh, alah. Huluse. Ini bukan asli alat musik tradisional Cina, bukan. Oh. Ini dari suku bangsa Thai. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Agi. Terima kasih Pak Agi. Baik, Pak Agi, di ujung acara ini saya hendak membagikan satu buku. Judulnya Ikuti Kata Hatimu. Dan buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Bagi Anda di rumah, sekali lagi jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.